Kebutuhan kita berapa? Kemudian masalah tenaga kerja, apakah pada saat menentukan tenaga kerja nantinya kita setiap RT itu mendapat jatah sekian puluh, atau jumlah tenaga kerja untuk sekelurahan itu hanya 20 orang. Nah, disinilah akan terjadi permasalahan di lingkungan RT, Pak Lurah. Nanti RT akan pastinya kan RT akan mengambil hanya 2 ataupun 1 orang. Nah, nanti yang jadi sasaran masyarakat ketika RT, Pak RT dan Bu RT, itu yang akan jadi sasaran warga kita yang tidak mendapat jatah kerja. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Ini kita pengalaman waktu di beberapa kali kemarin. Nah, itu dulu kita sepakati berapa anggaran yang disediakan untuk kelurahan Rangkop, titiknya berapa, terus jumlah tenaga kerja yang pastinya dalam satu rombongan itu berapa puluh orang. Itu saja dulu yang bisa kita bicarakan. Nanti kalau sudah dapat poinnya baru kita menentukan titik-titiknya di mana. Bapak Ibu RT, kira-kira pendapat saya. Oke, terima kasih. Siap. Terkait pertanyaan, terima kasih Pak Ketua RT. Salurnya dengan beliau bersuara. Oh ini rasa sejuk artinya. Jadi yang pertama, angka pemilihan kita belum diinformasikan. Hanya ini ada program padat karya. Tapi kalau saya kemarin kalau dapat saya itu tadi dan saya tanya juga ke Pak Camat, kira-kira berapa sih Pak rank? Kemudian sekitar angka 30 bisa. Itu angka. Tapi yang jelas jangan diomongkan dulu karena ini belum pasti ya. Saya ingin berbuka pada Bapak Ibu RT agar ini kita tahu bersama. Tidak ada yang dulu. Yang mengerjakan juga bukan kami nanti adalah pihak Kopmas sebagai pelaksana lapangan. Itu yang Pak Komisi saya. Bisa kedua, berapa jumlah? Antisipasi memang saya pun sudah memikirkan itu. Maka kami melibatkan Bapak Ibu RT. Juga kami menentukan. Tetapi aja kemarin yang menentukan ya seperti itu daftar kan seperti itu. Makanya kita makanya saya bilang kalau misalnya apakah RT yang akan pergi langsung supaya mengundang apa saya yang menekan ya supaya tidak ada remaja atau tadi melibatkan warga satu RT 1 orang ya kan berarti ada 13 ya tambah 7 atau misalnya Pak kita masing-masing satu RT 2 orang 26 tapi nanti setelah dapatnya berarti itu harus kita berikan maka tidak jadi itu mengantisipasi atau meminimalisir ya adanya hal-hal yang syukur-syukur ternyata boleh banyak katanya satu RT 10 orang ya kan. Nah, tapi itu kan kita ini dulu belum bisa kita ini karena jelas antisipasi pertama kita untuk mengerjakan lokasinya itu berarti 26 orang nanti berarti sebarang titiknya misalnya ada berapa titik ya yang disampaikan. Jadi sebenarnya kalau tadi teman-teman yang di ini hanya satu titik satu kelas tuh aja ya, seperti itu. Tapi kalau kita tadi mau saya kira untuk yang titik nanti yang paling sangat perlu kita lakukan kerja bakti di situ. Misalnya di RT 12 misalnya dari sambungan air irigasi ya. Nah, itu sangat perlu misalnya ya. Atau kita sepanjang ruas dari batas Bagat sampai ke sini kan ada ini RT ya. RT 5 ya misalnya ada parit ya. Betul. Dari Sungai Semaya. Depan gereja itu ada parit. Nah, apakah itu kita resmikan juga ruas itu supaya aliran airnya itu bisa air. Kita sekarang diminta untuk mengirimkan titik. Nah, titiknya itu kita sepakati. Atau misalnya RT 5 juga di Kendaring yang pernah saya sampaikan pada saat banjir itu ya tergenang dan tertutup sama paritnya itu apakah di situ? Nah, saya serahkan semuanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi itu jawaban mungkin penjelasan sedikit ya.
terkait dengan program penanganan inflasi untuk pembarukannya. Ada yang terlewat? Seperti zaman dulu kita mengendarai kendaraan kalau pakai helm lucu, ya kan? Nah, sekarang terbalik Pak, Ibu. Kalau nggak pakai helm lucu, ya kan? Nah, bagaimana kalau sekarang kita masyarakat kalau tidak kerja bakti malah tidak lucu kan? Nah, dibalik Pak. Kalau tidak kerja bakti, tidak bersihkan lingkungan, nanti akan menjadi sebuah yang lucu. Sehingga ini menjadi tanggung jawab masyarakat. Ini untuk lomba kebersihan. Yang berikutnya kami mau dukungan Bapak Ibu semua bahwa tanggal 24 ini di Singkawang Timur akan ada lomba atau event atau festival durian. Dari festival ini tentunya tidak akan heboh, tidak akan ramai, tidak akan sukses tanpa dukungan Bapak Ibu tokoh semua yang ada dan semua perangkat serta kerjasama masyarakat Kecamatan Singkawang Timur. Nah, ini harapan kami ya akan memberikan daya ungkit terhadap warga kita. Kita memulai masalah kekurangan, masalah nanti ada lubang-lubang atau celah-celah yang memang dianggap ini kurang sempurna, biasa, namanya orang baru lahir. Tapi harapan kita tahun depan kita bisa mempunyai event yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kita bentuknya pun ibaratkan bayi, lahirnya kita dorong, gitu. Ya ini kita ini mendorong agar lahir dulu. Jadi prematur ini, Pak. Tetapi prematurnya bayi atau kegiatan kita ini menjadi prematurnya yang luar biasa. Paling tidak ibaratkan petasan itu bunyi ter orang terkejut Pak. Wih luar biasa. Sudah luar biasa. Nah tahun depannya kita gaungnya gelegarnya luar biasa. Ini masalah kehidupan. Dan sudah terbentuk ya panitia-panitia yang ada. Kita doakan mudah-mudahan panitia bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga apa yang disampaikan Pak Lurah kami hanya menguatkan saja. Yaitu di tanggal 17 hari Sabtu malam Minggu kita diundang, barangkali undangan sudah sampai ya, sudah para RT. Kita ingin kumpul warga. Di dalam kumpul warga ini harapan para tokoh Pak ceritanya di wilayah timur ingin menghadirkan Ibu Wali Kota dan Ibu memang ingin hadir bertemu secara bersama di wilayah timur ini yang dipusatkan di Seruang Mayasopa RT 9 karena ada lapangan itu. Harapannya kita bisa kumpul bersama-sama dalam rangkaian kegiatan temu ramah, temu kangen lah. Pokoknya ramah tamah dengan wali kota yang selama ini Ibu Wali Kota di bawah pimpinan Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil telah memberikan suntikan pembangunan beberapa wilayah yang ada di wilayah-wilayah. Karena koordinator kami ini sakit sejak tanggal 14 kalau nggak salah. Habis pelatihan kemarin ya. Belum bisa bangun.